Dua wartawan diduga mengalami penganiayaan saat hendak meliput MBG di Jakarta Timur pada Selasa 30 September siang. Keduanya adalah Miftahul Munir, wartawan Warta Kota, serta Rizky Falufi, wartawan MNC TV. Mereka diduga mendapat tindakan kekerasan dari seorang oknum pegawai SPPG Gedong 2 yang menyediakan menu MBG. Dugaan penganiayaan itu berawal dari sejumlah wartawan yang hendak mencari tahu lokasi dapur MBG yang diduga mengakibatkan keracunan di SDN 01 Gedong Jakarta Timur. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan jurnalis Warta Kota, sekaligus korban dari dugaan penganiayaan oleh oknum SPPG di Pasar Bo Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan Miftahul Munir. Baik rekan Munir, bisa dijelaskan bagaimana kronologi Anda ini bisa mengalami dugaan tindak penganiayaan oleh oknum SPPG ini rekan? Baik, rekan Harin dan Tribuners dimanapun Anda berada, bisa saya jelaskan terkait dengan insiden yang dialami oleh saya dan rekan saya saat mendatangi SPPG Gedong 2 di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, di mana pada siang itu sekitar pukul 12, kami awalnya ada di sekolah dan kemudian dari sekolah SDN 01 Gedong itu kami menuju ke SPPG karena memang yang kami tahu melalui Google Maps yang ada hanya SPPG Gedong 2 yang berada di Gang Remaja 2 tepatnya di seberang kampus Unindra, dan kami pun datang ke sana menggunakan sepeda motor masing-masing. Dan setiba di SPPG sekitar pukul jam 12-an itu, saya berhenti di depan dan tiba-tiba oleh penjaga itu untuk parkir di dalam. Dan ketika kami sudah parkir di dalam, tiba-tiba si penjaga ini eh, saya tanya terkait dengan kepala SPPG apakah ada di lokasi atau tidak. Nah, namun si bapak itu bertanya, kamu dari mana? Saya bilang saya adalah seorang wartawan, ingin mencari informasi terkait dengan dapur MBG yang diduga ada siswa keracunan. Tiba-tiba bapak itu langsung marah dan mengusir kami berdua keluar. Dan setelah di luar juga masih bapak itu masih terlihat marah-marah, dan kemudian kami meminta kontak dari kepala SPPG itu namun tidak diberikan. Dan setelah itu kami menunggu beberapa menit di sana, tiba-tiba ada mobil MBG ini, SPPG 2 tiba di lokasi, dan saya pun berinisiatif untuk mengambil gambar karena memang ini areanya berada di luar, bukan berada di dalam SPPG, apalagi di ruang dapur, karena memang ini berada di area publik. Saya mengambil gambar untuk kebutuhan liputan. Saat mengambil gambar, tiba-tiba bapak itu berteriak dan meminta saya untuk tidak merekam atau memvideokan. Saya pun langsung menjawab bahwa ini di area publik, tidak bisa bapak melarang karena ini bukan berada di dalam dapur MBG. Dan setelah itu salah satu orang yang ada di mobil SPPG ini turun dan bertanya kepada saya terkait dengan tujuan mengambil video, dan saya jelaskan kepada pria tersebut bahwa saya sedang mencari SPPG yang menyediakan MBG, adanya dugaan siswa keracunan pagi tadi di SDN Gedong 01 Gedong. Dan si pria itu memberi penjelasan bahwa lokasinya bukan di situ, dan ada tak jauh, memang lokasinya tidak jauh dari SPPG 2 ini. Dan setelah mendapatkan penjelasan, saya pun mengajak teman saya untuk mendatangi SPPG 1 yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi. Saat saya akan menuju ke sepeda motor, saya sudah melihat memang si bapak ini ingin menghampiri dan mengepalkan tangannya, dan saya pun berjalan menuju sepeda motor tanpa menghiraukan si penjaga itu, dan tiba-tiba si bapak itu mencekik saya dari arah belakang, dan saya pun langsung berteriak kepada rekan untuk memvideokan untuk sebagai bukti bahwa adanya intimidasi dan dugaan tindak pidana penganiayaan. Dan setelah saya dianiaya, rekan saya pun mengalami hal yang serupa. Dan bahkan si bapak itu walaupun sudah dipisahkan juga tetap ngotot ingin melakukan penyerangan terhadap kami berdua. Dan setelah
itu kami sempat berdebat juga dengan sejumlah pegawai SPPG dan saya juga sudah menjelaskan secara baik-baik kedatangan kami. Kalau memang bukan berada di situ ya kami akan meninggalkan lokasi. Jadi kami tidak pernah memaksa untuk meliput dapur MBG di situ karena memang jika memang kami salah kami juga akan pergi. Dan setelah mendapatkan penjelasan itu kami pun pergi ke SPPG 1. Begitu, rekan Arin. Oke, baik rekan. Untuk tindakan dugaan penganiayaan yang diterima sendiri bagaimana rekan? Ya, dugaan tindakan pidana sendiri sejauh ini adalah hanya dicekik saja kami berdua, tidak ada dipastikan tidak ada pemukulan dari oknum maupun dari kami berdua. Jadi kami ini hanya bertahan saja, tidak melakukan balasan kepada orang tersebut. Kami juga tidak melakukan apapun, tidak mengeluarkan perkataan apapun, dan memang pada saat itu banyak orang yang melerai usai saya diceplek. Begitu rekan Arin. Apakah pihak berwenang atau pemerintah setempat sudah memberikan respons atas kejadian ini rekan? Baik, setelah kejadian itu kami berdua pun mendatangi Polsek Pasar Rebo untuk membuat laporan laporan ke pihak kepolisian dan semalam sampai malam hari kami dilayani dengan baik oleh pihak kepolisian untuk membuat laporan. Begitu rekan Arin. Untuk dari pihak SPPG Gedung 2 sendiri, apakah sudah memberikan tanggapan atau klarifikasi atas kasus ini rekan? Baik, untuk pihak BGN sendiri saya tidak mengetahui, tapi semalam usai pemeriksaan Kepala SPPG Gedong 2 sempat menemui saya dan meminta kronologinya seperti apa terkait dengan peristiwa itu. Dan saya pun menjelaskan dengan narasi yang sama kepada teman-teman media bahwa kami datang ke sana itu secara baik-baik, tidak ada kami pun masuk pun bukan karena kami masuk ke di apa main nyelonong masuk, tapi memang si penjaga ini yang meminta kami untuk masuk ke dalam, parkir di dalam. Dan Kepala SPPG juga semalam sudah melayangkan permohonan maaf kepada kami berdua dan kami masih menunggu proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih rekan Munir atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ini kan SPPG Pak, bukan rumah orang Pak. Jatuhnya udah bukan lagi rumah orang, rumah pemerintah. Pemerintah punya ini. Iya. Kan saya mau temuin. Kontak dulu sama Pak Isan. Seharusnya dia akan kasih tahu ke saya bahwa nanti ada tamu untuk dia. Ya kita kan nggak punya kontaknya nih. Kalau gitu nggak boleh kayak gitu. Ya Bapak juga nggak boleh kayak gitu ngusirnya. Bapak nggak boleh ngusirnya kayak gitu juga. Saya bukan ngusir, cukup dari luar sini. Ya berarti kan Bapak yang nyuruh saya masuk. Saya pikir tadi grup Cici Ompreng kan saya. Makanya pertanyakan dulu. Nggak bisa kayak gitu. Harus ada janji dulu sama Pak Isan. Kenapa nggak ada info dari Pak Isan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Pak Isan ya Pak? Boleh. Nggak bisa. Biar saya hubungin. Nggak bisa. Kalian cari sendiri. Bapak nyuruh saya hubungin tapi Bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia memang kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Ya saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Nggak perlu. Kita ini pelayan publik juga, pemberi informasi publik. Kamu ngapain gambar di sini? Lah saya nggak, kecuali saya di dalam, Bapak ngelarang saya nggak apa-apa. Ya kita dianiaya nih. Ya, saya dianiaya. Saya juga udah mau pergi.
baik. Iya, saya nanya baik-baik dari tadi. Kalau emang bukan di sini kan kita bisa ngomong baik-baik. Kira-kira mau nyari apa? Kita mau nyari ke SPPG yang tadi pagi itu keracunan. Oh, jadi kan kalau- bukan di sini kan. Abang kalau mau itu bukan di sini, di sebelah sana. Iya, saya Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.